Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sesi ini kita akan membahas tentang sistem kinerja pengetahuan subbab 11.3 bagian dari bab 11 mengelola pengetahuan. Oke. Sistem pengetahuan Sistem pengetahuan keseluruhan perusahaan yang baru saja kita bahas tadi menyediakan jangkauan kemampuan menyeluruh yang dapat digunakan oleh banyak orang, tidak hanya semua pekerja dan kelompok dalam suatu organisasi. Perusahaan juga memiliki sistem yang dikhususkan bagi pekerja berpengetahuan untuk membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan yang baru dan memastikan bahwa pengetahuan tersebut terintegrasi dengan tepat ke dalam bisnis. Nah, kita akan bahas tentang pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Ini ada dua kata, pekerja dan kerja, dengan subjek pengetahuan. Pekerja pengetahuan, seperti yang kita bahas pada bab 1, meliputi peneliti, perancang, arsitek, ilmuwan, dan insinyur yang bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Sebagai contoh, pekerja pengetahuan menciptakan produk baru atau mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama adalah menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam bidang teknologi, sains, pemikiran, sosial, dan seni. Yang kedua adalah bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Dan yang ketiga adalah bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. Berikutnya kita akan bahas tentang kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Nah, kebanyakan pekerja pengetahuan mengandalkan sistem perkantoran seperti pengolah kata, voice, email, konferensi, video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan seperti peneliti ilmiah, perancang produk, dan analis keuangan. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal, sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses database eksternal. Umumnya, antarmuka pada aplikasi yang digunakan itu mudah dan familiar dan memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan tanpa harus membuang waktu terlalu lama mempelajari cara kerja sistem. Pekerja pengetahuan dibayar mahal, karenanya pemborosan waktu pekerja akan memakan biaya yang terlalu mahal. Sentra kerja pengetahuan seringkali dirancang dan dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan. Sebagai contoh, seorang insinyur desain memerlukan pengaturan sentra kerja yang berbeda daripada seorang analis keuangan. Insinyur desain memerlukan grafis dengan daya yang memadai untuk menangani sistem CAD 3 dimensi, namun para analis keuangan lebih berkepentingan dalam akses sejumlah database eksternal yang banyak sekali dan database besar untuk secara efisien menyimpan dan mengakses jumlah data keuangan yang sangat banyak, di mana analis keuangan juga memerlukan tools-tools yang sangat kompleks seperti Evius, Stata, dan aplikasi lainnya. Ada pula ahli akuntansi juga memerlukan aplikasi Zahir dan lainnya. Kita ambil contoh sistem kerja pengetahuan. Nah, penerapan kerja pengetahuan yang utama meliputi sistem CAD atau CAD, sistem realitas virtual untuk simulasi dan permodelan. Sentra kerja keuangan, desain berbantuan komputer atau kita sebut dengan
Computerized Aided Design atau CAD akan mengotomisasi penciptaan dan revisi dari desain dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak grafik yang canggih menggunakan metodologi desain fisik yang tradisional. Maka tiap-tiap modifikasi desain memerlukan cetakan yang akan dibuat dan dari sebuah prototipe yang diuji secara fisik. Proses tersebut harus diulang berkali-kali dan proses yang sangat mahal dan memerlukan banyak waktu. Dengan menggunakan suatu sentra kerja CAD, maka perancang hanya memerlukan waktu untuk membuat sebuah prototipe fisik menjelang akhir dari sebuah proses desain. Karena desain dapat dengan mudah diuji dan diubah dengan komputer. Nah, kita akan lihat cara kerjanya di sini adalah basis pengetahuan eksternal. Nah, menggunakan aplikasi lunak atau software yakni grafik. Dengan contoh ini kita menggunakan scan 3D yang berfungsi sebagai visualisasi, permodelan, simulasi, pengelolaan dokumen dan komunikasi. Yang berikutnya adalah user interface. Nah, berikutnya di sini adalah platform perangkat keras sentra kerja pengetahuan. Jadi antara data basis pengetahuan eksternal dengan platform keras atau sentra kerja pengetahuan itu saling terkait dan bermuara pada perangkat lunak dengan interface yang mudah dipahami oleh pekerja pengetahuan. Nah, sebuah teknologi yang saat ini berkembang disebut dengan augmented reality atau realitas yang ditambahkan. Augmented reality atau AR merupakan teknologi terkait untuk mendorong visualisasi. AR menyediakan suatu pandangan secara live baik langsung maupun tidak langsung dari lingkungan fisik dunia nyata yang memiliki elemen yang ditambahkan oleh pencitraan yang dihasilkan oleh komputer virtual. Pengguna didasarkan dalam dunia fisik yang nyata, dan citra virtual dipadukan dengan pandangan nyata untuk menciptakan tampilan yang ditambahkan. Teknologi digital menyediakan informasi tambahan untuk mendorong persepsi dari realita. Membuat di sekitar dunia nyata dari pengguna menjadi lebih interaktif dan bermakna. Kita lihat, kalau kita melihat bola, kita sering melihat ada tanda kuning yang turun pertama pada pertandingan sepak bola yang disiarkan di televisi merupakan contoh dari realita yang ditambahkan sebagaimana dalam prosedur-prosedur medis, seperti pembedaan yang dibantu dengan gambar, di mana data diperoleh dari tomografi terkomputerisasi atau computerized tomography atau CT scan, pemindai pencitraan resonansi magnetik atau magnetic resonance imaging atau MRI, atau dari pencitraan ultrasound yang dilapiskan ke atas pasien dalam ruangan operasi. Industri-industri lainnya di mana AR telah ditangkap meliputi pelatihan kemiliteran, desain rekayasa teknik, robotik, dan pelanggan. Nah, penerapan realitas virtual yang dikembangkan untuk web akan menggunakan suatu standar yang dinamakan bahasa permodelan realitas virtual atau Virtual Reality Modeling Language (VRML). Nah, VRML merupakan serangkaian spesifik untuk permodelan 3D yang interaktif pada World Wide Web yang dapat mengorganisasi berbagai tipe media, meliputi animasi, gambar, dan audio untuk menempatkan penggunanya di dalam suatu lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. VRML merupakan platform independen, beroperasi melalui komputer desktop dan memerlukan bandwidth yang kecil. Oke. Industri keuangan menggunakan sentra kerja investasi atau investment workstation yang terspesialisasi. Seperti halnya kita melihat Bloomberg Terminal untuk mempengaruhi pengetahuan dan waktu dari para pialangnya.
para pedagang, dan para manajer portfolio. Perusahaan-perusahaan seperti Merrill Lynch, UBS Financial Service telah memasang sentra kerja investasi yang mengintegrasikan suatu kisaran data yang luas, baik dari sumber internal maupun eksternal, meliputi data manajemen penghubung, real-time, dan data pasar historis, serta laporan penelitian. Sebelumnya, para profesional keuangan harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengakses data dari sistem-sistem yang terpisah dan merangkai informasi yang mereka perlukan. Dengan menyediakan informasi satu atap yang lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang lebih sedikit, maka sentra kerja akan mempersingkat keseluruhan proses investasi dari pemilihan saham hingga memperbarui pencatatan klien. Kita akan lihat tabel 12 berikut ini, contoh kerja sistem pengetahuan. Yang pertama adalah CAD atau CID atau CIM, Computerized Aided Manufacturing. Fungsinya adalah menyediakan insinyur, desainer, manajer pabrik dengan pengendalian yang tepat atas desain dan proses manufaktur industrial. Yang kedua adalah sistem reality virtual atau virtual reality system. Fungsinya menyediakan pembuatan obat-obatan, arsitek, dan tenaga medis dengan simulasi objek secara tepat dan realistis. Dan yang ketiga adalah sentra kerja investasi. Fungsinya adalah komputer PC mutakhir dalam sektor keuangan untuk menganalisa situasi perdagangan yang seketika dan memfasilitasi manajemen portfolio. Baik, demikian sesi 11.3 tentang sistem kerja pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.